Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah sosok yang tak mungkin dilupakan oleh bangsa ini. Tokoh ini bisa tampil tegar, misalnya dalam mengambil sikap ketika kekuatan komunis merajalela, tetapi Pak Nas juga bisa menitikkan air mata ketika melepas jenazah 7 pahlawan revolusi di awal Oktober 1965. Pak Nas sebagai penggagas dwi fungsi ABRI, konsep yang digagasnya telah menyimpang ke arah yang destruktif. Orde Baru yang ikut didirikannya, walaupun ia hanya sesaat saja berperan di dalamnya, telah menafsirkan konsep itu dalam peran ganda militer yang sangat represif dan eksesif. Tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat, tetapi bermain dalam lapangan politik. Selain konsepsi dwi fungsi ABRI, ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Abdul Haris Nasution lahir 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Anak petani ini bergelut di dunia militer setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Selanjutnya ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tahun 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan Jepang di Surabaya. Pasukannya bubar, bersepeda ia lari ke Bandung. Di kota ini ia bekerja sebagai pegawai pamong praja. Tidak betah dengan pekerjaan sebagai priayi, tahun 1943 ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Setelah Jepang kalah, Nasution bersama para pemuda eks-PETA mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Karirnya langsung melesat dan Maret 1946 ia diangkat menjadi Panglima Divisi 3 Priangan. Mei 1946 ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari 1948 ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI, orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Tapi sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di penghujung 1949 ia diangkat menjadi Kasat. Dalam Revolusi Kemerdekaan 1946 hingga 1948, ketika memimpin Divisi Siliwangi, Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasan tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan II 1948 hingga 49. Ia menyusun perintah siasat nomor 1 yang berisi juklak tentang persiapan perang gerilya. Instruksi tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin pertahanan rakyat total. Doktrin itu sampai hari ini masih dianut militer Indonesia. Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Meski mengaku mengagumi Soekarno, ia tidak menyangkal kalau sering terlibat konflik dengan Presiden pertama Republik Indonesia ini. Perang dingin di antara keduanya muncul ketika ia tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Ia lalu mengajukan petisi agar Bung Karno membubarkan parlemen peristiwa 17 Oktober 1952 karena dianggap menekan presiden. Akhirnya Pak Nas dicopot dari jabatannya. Tapi konflik internal Angkatan Darat tak kunjung reda sehingga tahun 1955 Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Hubungan keduanya pun mulai membaik, bahkan Kasat jadi ko-formatur dalam pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Selanjutnya giliran Pak Nas yang menyeberang ke pentas politik. Tahun 1957 terjadi pemberontakan Permesta. Bung Karno menyatakan SOB, negara dalam keadaan perang. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Tapi di konstituante, para anggota parlemen terus berdebat tentang undang-undang dasar baru.
Pertengahan 1959, perdebatan menjurus pada perpecahan. Sebagai penguasa perang, Pak Nas mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 5 Juli 1959, keluarlah dekrit presiden yang bersejarah itu. Tapi bulan madunya dengan Soekarno tidak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungan kedua tokoh ini mulai renggang. Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S. Pak Nas bekerja sama dengan Pangkostrat Maijen Soeharto menumpas habis PKI. Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI. Akhirnya pemimpin besar revolusi itu pun terguling. Nasution nyaris menjadi korban G30S PKI. Namanya termasuk dalam daftar penculikan. Beruntung ia dapat lolos dari kepungan walaupun kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani. Pak Nas memang sosok yang berani terang-terangan menentang komunis. Pada tahun 1948 ia memimpin pasukan Siliwangi menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia juga aktif menghalangi manuver-manuver PKI, antara lain menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Awal pemerintahan Orde Baru, Pak Nas sempat berperan. Semula beberapa tokoh angkatan darat seperti Kemal Idris, Darsono, dan Sarwo Edi mendesaknya untuk menjadi presiden. Tetapi Pak Nas hanya menjadi ketua MPRS. Tahun 1968, lewat keputusannya MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden. Kemesraan Nasution Soeharto juga tidak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Keterlibatannya dalam petisi 50 dianggap sebagai biang keladinya. Puncaknya 1972, setelah 13 tahun memimpin angkatan bersenjata, Nasution dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik. Dalam masa tuanya, Pak Nas sempat dibelit persoalan hidup. Rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta tampak kusam dan tidak pernah direnovasi. Secara misterius pasukan air bersih di rumahnya terputus tak lama setelah Pak Nas pensiun. Namun setelah 21 tahun dikucilkan, tiba-tiba Nasution dirangkul lagi oleh Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Selain Nasution, ada 2 jenderal yang menyandang bintang 5 sepanjang sejarah Republik Indonesia, yaitu Sudirman dan Soeharto. Abdul Haris Nasution tutup usia di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 7 pada tanggal 6 September tahun 2000.